Maka hal yang duruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Jadi orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui tentang keberkahan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu untuk menjadikan keberkahan. Bagaimana keberkahan itu didapat? Dengan cara mengamalkan. Maka bagaimana mereka akan mengamalkan perintah? Yang dikatakan wattaku adalah takut. Maksudnya takwa. Apa yang dikatakan takwa itu? Takwa itu adalah orang yang takwa itu berusaha menjauhi apa yang dilarang, kemudian berusaha menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan. Itu jenenge takwa. Bagaimana mereka menjalankan apa yang diperintahkan, sedangkan mereka ini tidak membaca Al-Quran? Bagaimana mereka meninggalkan apa yang dilarang, sedangkan mereka tidak membaca Al-Quran? Dan itu, oh saya sudah membaca Al-Quran. Kebanyakan saat ini kan hari-hari membaca Al-Quran. Bahkan khataman seminggu pisan. Undangan rono ngalor ngidul khataman, tapi mereka tidak bisa tidak bisa takwa. Kenapa? Karena mereka membaca tetapi tidak tahu maksud daripada apa yang dibaca. Apa yang dibaca tadi nggak tahu. Nah, sehingga yang terjadi itu hal yang duruna. Bagaimana mereka ini akan memperhatikan illa kecuali ayyatiyahumul malaika. Sehingga datang kepada mereka itu malaikat au ya'tiya rabbuk. Atau datang kepada mereka ini Tuhanmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Atau datang kepada mereka ini sebagian dari tanda-tanda dari Tuhanmu. Jadi orang sing atine atos niki merasa dirinya ini merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, sebagaimana ketika Fir'aun merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Bani Israel itu juga begitu. Ketika diperintah oleh Nabi Musa untuk mengikuti perintah Allah, perintah Nabi Musa, mereka menyatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahra. Wahai Musa, saya tidak akan percaya kepadamu sebelum saya melihat Allah dengan jahro, dengan jahro, dengan jahr, dohir, dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga fa'akhadathumus sha'iqah fa'antu. mereka disambar petir. Itu pernah terjadi di Nabi Musa, pernah terjadi kepada Bani Israel. Siapa itu? Adalah orang-orang yang hatinya keras. Mereka ini tidak bisa tidak bisa menerima keadaan perintah dan larangan niku. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, maka pada hari ya'ti datang ba'du sebagian ayati rabbik, sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Ayat-ayat Tuhanmu, tanda-tanda dari Tuhanmu niku wau napa? Sebagian ayat-ayat Tuhan niku wau
napa sing disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika napa selek srengenge matahari muncul dari barat. Nah, saat ini matahari masih muncul dari timur, dan nanti tanda-tanda lek matahari muncul dari barat, tanda-tanda apa yang dimaksudkan dengan Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian nopo persepsine menungso sakniki niku wau nopo Dajjal, bagaimana Imam Mahdi, mereka menunggu Imam Mahdi, sedangkan mereka ini nopo fahamnya, pikirane Imam Mahdi ini harus seperti ini, Imam Mahdi ini harus seperti saya, kan ngoten nak? Harus seperti saya, yang pakai jas, yang pakai nopo jenenge, sing pakai jas, sing pakai anu. Kenapa ya? Karena hari-hari mereka ini berkecimpung dalam suasana orang Yahudi, suasana orang Nasrani. Tetapi mereka berusaha napa? Mereka tidak percaya, sehingga mereka berusaha napa? menolak kebenaran. Maka hal yang duruna illa, bagaimana mereka ini memperhatikan kecuali datang kepada mereka malaikat. Lek wis ketok malaikat, ketok tanda-tanda niku, baru saya akan percaya, sebagaimana di zaman Nabi Musa, perlakuan Bani Israil. Maka apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari ketika datang tanda-tanda dari Tuhanmu, maka la yanfa'u, maka tidaklah bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat nafsan, setiap diri, imanuha, iman mereka ini wis gak bermanfaat. Ketika datang tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika napa jenenge matahari muncul dari barat, manusia terkejut, kaget, ternyata temenan. Maka untuk mengusahakan iman itu sudah enggak layan fa'u, enggak bermanfaat. Jadi orang-orang beriman pun, iman mereka ini sudah tidak mungkin bertambah lagi. Maka sebelum terjadi itu, nopo tugasnya? Tugas kita itu menyempurnakan barokah, mubarokan tadi. Wa hadzal kitab anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Supaya kita beruntung tadi ini, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah sesempurna mungkin, meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah juga sesempurna mungkin. Jadi kita menjauhi napa? Sing dijauhi, sing didoi niku napa? Larangan. Sing didoi niku wau lagu niku sing sia-sia. Koyok-koyoke kadang-kadang koyok-koyoke kan seperti agama, ya. Seperti agama, ngwalor ngidul koyok-koyoke agama.
atas nama agama, atas nama syiar, atas nama kebenaran, padahal itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Padahal setiap apa yang diamalkan oleh diri, setiap yang diamalkan oleh diri, itu akan menjadikan iman kita ini bertambah. Tapi kalau amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah tidak akan bertambah iman itu. Setiap amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan iman kita bertambah. Lek gak bener, corone gak bener. Sholat carane sholat itu pun sampean nggak tahu ilmunya sholat nggak tahu, terus nggak pernah belajar dengan benar-benar carane nopo, carane wudu dengan benar nggak pernah belajar, carane sholat itu tidak benar-benar belajar, ada yang mengajarkan. Jadi ono sing mentashe, ono gurune. Saat ini kan orang mau belajar sholat ini nggak mau belajar sholat, seakan-akan sudah bisa. Padahal di dalam sholat itu ada rukun itu ada rukun fi'liyah, juga ada rukun qauliyah. Nah, rukun setelah rukun mengetahui tentang rukun qauliyah, rukun fi'liyah, baru itu ada sunnah yang sunnahnya fi'liyah, sunnahnya qauliyah. Kemudian ada yang mubah dan ada yang haram, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan itu ada ilmunya semua. Gak tahu belajar, maka apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang selesai sholat tidaklah mereka ini mendapatkan kecuali 1/10, 1/20, 1/30, setengah, 1/3/4. Bahkan ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali. Gak mendapatkan sama sekali apa? Gak mendapatkan hasil sama sekali. Ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena sejauh mana mereka ini koyoi sholat tapi gak duwe ilmu nih sholat. Nah, saat ini banyak yang seperti itu. Coba sampean tanyakan pada diri sampean sendiri, sampean pernah belajar sholat, dari mana sampean belajar sholat? Apakah ada yang pernah mengajarkan sholat kepada sampean? Kemudian pelajaran yang mengajarkan sholat sampean tadi ini, apakah mereka ini punya guru apakah mereka ini pernah belajar sholat dari guru mereka sampai kepada Rasulullah? Itu sanad ini penting sekali. Gak sekedar sholat. Sehingga ketika kita ini sholat ini akan menghasilkan 100%. Apa sholat yang menghasilkan 100% tadi ini? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidaklah ada yang mengetahui nafsun setiap diri. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, apa-apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati ayun, yang menyejukkan pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Jadi amal itu akan mendapatkan hasil, dan hasil itu yang menyejukkan pandangan mata. Maka nih kemarin yang terjadi itu bagaimana?
Orang yang ahli sholat, bertahun-tahun ahli sholat, kena suara telenting titik, langsung napa? Muntap, kupingnya abang. Kenapa? Padahal alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dengan agama ini dodone orang beramal tadi ini dilapangkan. Sehingga dengan masalah apa saja dodo iku lapang. Gak gampang ngamuk. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Napa? La taghdab. Jangan marah. Bagaimana mereka tidak marah? Dadai menyempit. Lek dadai lapang. Akhirnya mengetahui apa yang menjadikan mereka tahu. Nah niku adalah iman. Maka yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Lam tidaklah takun menjadikan amanat iman min qablu sebelumnya au kasabat atau apa yang mereka usahakan fi imaniha khairon, sebaik-baik mereka ini tidak berusaha berusaha sebaik mungkin untuk mengusahakan iman. Jadi mereka nggak percaya, mereka bukan nggak percaya, tapi mereka nggak berusaha menjadikan dirinya itu beriman. Hari-hari pikiran mereka hanya untuk karepe dhewe, lahu sak senengku niku. Tidaklah mereka ini lam takun amanat. Tidaklah mereka ini menjadikan iman. Mereka tidak berusaha menjadikan iman amanat nih wau mingko belu sebelumnya au kasabat atau mereka mengusahakan fi imaniha khairon, dengan sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik usaha, sebaik-baik usaha untuk mengusahakan iman. Maka kulin taziru, katakanlah tunggulah, inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Nah ini tunggulah, napa niki lek wis tunggulan niku ancaman, diancam kali Gusti Allah niku. Wis tenono wis. Inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hal yang duruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'ti rabbik au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairon. Niku nggih. Jadi kesimpulan daripada ayat ini bahwa ketika kita ini tidak berusaha untuk mencontoh atau mencari ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita amalkan. Tidak berusaha beramal, amal itu gak sekedar amal. Amalan itu harus kita perhatikan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan
Man shallalillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibalahu baro'atani. Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Man sapa wongi sholla yang mengamalkan sholat. Man shallalillahi karena Allah fi jama'atin berjamaah karena Allah. Fi jama'atin yudriku takbiratul ula yang tidak tertinggal takbir yang pertama bersama imam, berarti sholat jamaah di masjid yang tidak tertinggal takbir yang pertama bersama imam, kutibalahu baro'atani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 2 kebebasan. Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Allah akan membebaskannya dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik selama 40 hari. Arba'ina yauman, selama 40 hari ini. Maka untuk menjadikan diri kita ini, oh ternyata saya ini iso merasakan munafik apa tidak, merasakan diri kita ini munafik apa tidak, ketika kita ini sudah pernah mengusahakan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka kita akan mencari siapa orang munafik itu di depan kita. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ketika sahabat itu mendengar ada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan di antara manusia ini ada orang yang menyatakan bahwa saya beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimumin, sedang padahal mereka ini bukan termasuk orang beriman. Maka sahabat ini yang didelok ini bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Sehingga bagaimana mereka mengatakan diri sendiri munafik. Itu zaman sahabat. Kenapa? Nah itu. Jadi orang yang beriman itu semakin beriman, mereka akan semakin takut kepada Allah. Sing diarani takwa itu semakin takut, hari demi hari semakin takut kepada Allah. Ketika kita ini saat ini hari-hari kok gak pancet kok gak wedi. Kok pancet gak wedi sampai umur selawe, sampai umur 35, sampai umur 40, sampai umur 50 kok pancet gak wedi nang Gusti Allah. Artinya amal kita ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana para sahabat dalam berapa tahun itu setelah hijrah? Setelah hijrah, amal Masjid Nabawi menghidupkan amal Masjid Nabawi. Dalam 1 tahun mereka, para sahabat ini sudah berperang. Sejarah itu perang Badar. Itu sudah mendapatkan pertolongan dari langit. Loh, orang beriman itu ditolong oleh Allah. Saat ini kok boro-boro ditolong oleh Allah. Orang beriman yang mana yang ditolong oleh Allah saat ini? Kan nggak ada. Kenapa? Ya karena salah. Amalan sing salah itu seharusnya kita koreksi daripada apa hal yang duruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Daripada ayat ini nanti dijadikan hujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwa kita ini tidak benar-benar memperhatikan Al-Quran, sehingga Al-Quran tadi ini menjadikan diri kita orang-orang yang takut. Maka kulin tadiru, maka katakan tunggulah, inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Sapa kami itu? Sapa kami? Inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Dinteni kali Gusti Allah niku. Dinteni lek gelem tobat ya alhamdulillah. Gak gelem tobat kaya Bani Israil. Ya. Insyaallah ngoten mawon, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Niku monggo dihafalkan bismillah.